Solat Pak Bu yang semuliakan, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk kita itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad sendiri, tapi untuk semua umat Nabi Muhammad. Yang terakhir Pak Bu yang semuliakan, kenapa solat? As-salatu mi'rajul mu'minin. Solat ini sarana untuk naik bertemu dengan Allah. Di situlah Pak Bu yang semuliakan, ketika hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, aku jawab kata Allah, hamidani abdi. Ketika hambaku membaca ar-rahmanir rahim, aku jawab kata Allah, asna alayya abdi. Ketika hambaku membaca maliki yaumiddin, aku jawab kata Allah, majidani abdi. Ketika hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aku jawab kata Allah, baini wa baina abdi. Ketika hambaku membaca ihdinas siratal mustaqim, aku jawab kata Allah, haza li abdi ma sa'alah. Al-Fatihah dijemput ke langit yang ketujuh Pak. Gerak-gerik solatnya Nabi Muhammad yang buat. Maka amalkanlah itu Al-Fatihah kapan saja. Selagi ada waktu, ada kesempatan, bacalah Al-Fatihah, pelajarilah itu Al-Fatihah, doakan itu dengan Al-Fatihah. Begitu sampai kepada bacaan ihdinas siratal mustaqim, pasanglah niat dan hajat di situ. Makanya ketika orang mau buka doa, Al-Fatihah. Ketika ada orang sakit, kita kirimkan fadilah Al-Fatihah. Pak Bu yang semuliakan, oleh sebab itu Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita, satu, sucikan hati, sucikan jiwa. Sebelum bertemu dengan Allah, semua mesti dalam keadaan suci. Yang kedua, ilmu menjadi prioritas, iman menjadi prioritas, agar muncul hikmah dalam hidup kita ini. Hikmah itu apa Ustadz? Seni. Karena ilmu hidup jadi mudah, karena iman hidup jadi terarah, karena seni hidup ini jadi indah. Orang yang berilmu layak untuk dipilih menjadi pemimpin. Contohnya Rasulullah ketika berada di Masjidil Aqsa, dialah dipilih jadi imam ketika itu. Kenapa? Dia yang sudah dimasukkan ilmu di dalam hatinya. Maka pilihlah pemimpin kita, pemimpin yang berilmu. Ada ujiannya, iya, orang berilmu pasti lulus dengan profesi keilmuannya itu. Ketika sudah selesai semuanya Pak Bu yang semuliakan, ilmu sudah cukup, iman sudah mantap, baru Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengerjakan solat sebagai sarana penting untuk mi'rajul mu'minin, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, solat menjaga nilai-nilai kemanusiaan kita. Solat dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat menjadi stempel besok di yaumil akhir atas ibadah yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ada stempel solat, seluruh ibadah itu akan diterima oleh Allah tanpa pemeriksaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من
دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Segenap pengurus dan jajarannya yang saya muliakan, tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai, ketua RT dan RW yang berhadir yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, pagi subuh ini kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kegiatan ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan berkirim salam kepadanya, Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, Isra Mi'raj itu terjadi di malam hari atas kehendak Allah, bukan kehendak Rasulullah. Kalau subuh hari Nabi Muhammad sudah turun ke bumi. Nabi Muhammad tidak berkehendak untuk Isra Mi'raj, tapi itu kehendak Allah. Kalau Allah yang berkehendak, tak ada suami pun bisa hamil dan melahirkan. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Allah yang berkehendak. Tak ada ayah, tak ada ibu. Kalau Allah berkehendak, jadi itu Nabi Adam, jadi itu Siti Hawa. Allah yang berkehendak. Isra Mi'raj bukan Nabi Muhammad yang berkehendak. Nabi Muhammad hanya mencari solusi atas persoalan yang sedang dihadapi ketika itu. Siapa yang tak punya masalah dalam hidup ini? Nabi Adam tinggal di surga, punya masalah. Dikasih istri oleh Allah di surga, punya masalah. Datang iblis, iblis jualan di situ, promosi dia. Kata iblis, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulki la yabla. Kata iblis, hei Siti Hawa, mau ndak aku kasih obat awet muda?
Ini kalau awet muda ni banyak yang minat, Pak. Kadang bapak-bapak sudah putih rambutnya semua, dihitamkan lagi. Ibu-ibu banyak bedak, luluran, segala macam, tujuannya biar nampak awet muda. Biasa kalau ada orang jualan yang dicari itu ibu-ibu biasanya, maka iblis jualan dia yang dicarinya ibu-ibu. Siti Hawa langsung dibeli itu. Mau ndak aku kasih obat awet muda? Mau, kata Siti Hawa, nih kasih. Dia telan itu obat awet muda, namanya khuldi. Ini kalau diminum ini obat, dimakan ini khuldi, muda terus, kekal terus. Kan banyak iblis yang menawarkan seperti itu. Mau ndak Pak, ku angkat jadi kepala sekolah. Nih resepnya, bapak bayar saja 200 juta, nanti bapak terus jadi kepala sekolah sampai pensiun. Ini iblis nih, Pak. Nah, Pak Bu yang semuliakan, Nabi Nuh punya masalah, Nabi Muhammad SAW punya masalah, tapi masalah itu yang penting solusinya. Kita semua yang hadir pagi ini, insya Allah saya yakin kita semua punya masalah. Kalau bapak ibu yang tak punya masalah, tak ada masalah hari ini, coba tunjuk tangan. Semuanya ada masalah, Pak. Tapi solusinya di mana? Masalah itu biasa, setiap orang punya masalah, yang penting solusinya. Meninggal paman Rasulullah, terjadi masalah baru. Meninggal pula istri Rasulullah, terjadi masalah baru. Khadijah itu pernah ngomong kepada Rasulullah yang membuat hati Rasulullah terkadang sedih kalau ingat omongan Khadijah itu. Apa kata Siti Khadijah? Wahai Rasulullah suamiku, kalau besok habis biaya untuk dakwah ini, Islam belum juga berkembang. Aku sudah mati, kata Siti Khadijah. Kalau laku tulang menulang aku dijual, jual tulang menulang ini untuk dijadikan biaya untuk dakwah. Tulang menulang pun kalau laku jual, kata dia. Begitu dia mendukung dakwah Islam itu. Meninggal dua ini, sedih Rasulullah, tapi solusinya tepat. Rasulullah berwuduk, Rasulullah datang ke masjid, solat sunat, lalu iktikaf di masjid sampai Nabi tertidur di masjid itu. Jadi kalau ada bapak-bapak tertidur di masjid subuh ini, itu sama dengan Rasulullah itu. Tidak mengapa itu. Yang tak boleh itu pergi tidur ke masjid, tapi kalau tertidur di masjid tak mengapa, Pak. Wah, khatib sedang berkhutbah, dia tidur depan mimbar. Biasa itu. Tenang jiwanya di masjid. Rasulullah tenang di masjid, tertidur dia. Dilihat oleh Allah, wahai Jibril, dampingi itu Muhammad untuk datang kepadaku. Kenapa, Pak? Kita ini solat tak merasakan kita bertemu, berdialog dengan Allah dalam solat, karena kita tidak pernah didampingi oleh seorang mursyid untuk sampai kepada Allah itu. Kita baca buku solat karya Syekh Nasruddin Albani, kita baca, oh begini cara solat Rasulullah, tangan begini, angkat tangan begini, rukuk seperti ini, sujud seperti ini. Tak pernah dibimbing oleh seorang mursyid, maka ketika solat tidak pernah terasa kita itu berdialog dengan Allah. Nabi Muhammad bisa sendiri berangkat, jemput burak berangkat bertemu dengan Allah, tapi kenapa dibimbing? Jibril dah bolak-balik sering bertemu dengan Allah. Kita baca buku tentang solat, selesai, kita hafal, selesai, tapi tidak pernah terasa dialog itu dengan Allah dalam solat. Kenapa? Tidak pernah dibimbing oleh seorang mursyid. Solat aja kita, hei Jibril, kata Allah, pastikan zahir batin Muhammad itu dalam keadaan suci, baru boleh bertemu denganku. Kenapa? Allah zat yang maha suci, tak boleh ditemui oleh yang tidak suci, atau orang yang belum suci tak boleh bertemu dengan yang maha suci. Itulah kenapa ibu-ibu dalam keadaan halangan tak boleh solat, orang yang tak berwuduk tak boleh solat. Suci dulu,
Baik, kata Jibril, dibedah dadanya. Apakah banyak penyakit hati Rasulullah? Enggak, tapi dipastikan hati Rasulullah dalam keadaan suci, jauh dari sifat sombong, angku, ujub, riya, syirik, bakhil. Tak boleh ada di hati kalau kita mau menghadap Allah. Ini sombong dibawa juga dalam solat, Pak Buya yang semuliakan. Dia solat juga, sombong dibawa juga. Tak pernah sampai orang seperti ini. Sudah bersih, boleh berangkat? Belum. Takhalli, dikosongkan. Sudah kosong, tahalli, diisi. Tadi isinya campur baur nih, teh, kopi, segala macam, dibersih, dikuras semua, dimasukkan air bening. Apa yang dimasukkan ke dalam hati Rasulullah? Dimasukkan ilmu. Ilmu awal hidup orang menjadi bahagia. Nabi Adam sebelum turun ke bumi, Allah tidak sampai hati melihat Nabi Adam. Allah ajarkan ilmu kepadanya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah. Adam itu namanya kayu, itu namanya kambing, itu namanya rusa, itu namanya kijang, itu namanya lembu, itu namanya kerbau. Diajarkan semua. Supaya apa? Dengan ilmu hidup jadi mudah. Karena hati sudah bersih, orang yang berilmu tak ada sombongnya. Nabi Sulaiman, Allah ajarkan ilmu. Dilaporkan oleh Hudhud kepada Nabi Sulaiman, ada seorang ratu, tentaranya banyak, rakyatnya patuh dengan dia, tapi dia menyembah matahari. Wahai Nabi Sulaiman, masalah muncul. Diajarkan oleh Allah ilmu kepada Nabi Sulaiman. Sulaiman, tulis itu surat, kirim kepada Ratu Balkis, maka dia akan rindu kepadamu. Ini ilmu pelet super ampuh nih, Pak. Apa yang ditulis oleh Nabi Sulaiman? Innahu min Sulaiman fa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan catat pula, Pak. Ini bukan untuk dicatat. Dikirim ke Ratu Balkis, dibaca. Mulai hati Ratu Balkis tak tenang, siang jadi kenangan, malam jadi impian, nasi dimakan rasa batu, air diminum rasa sekam. Yang terbayang cuma Nabi Sulaiman. Datang dia ke rumah Nabi Sulaiman itu. Masalah lagi. Apa masalahnya? Nabi Sulaiman tak mau kalah populer dari Ratu Balkis. Dipanggil pembesar-pembesarnya, ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesarku, jenderal-jenderal, panglima TNI, Kapolri, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Saya ingin kalian mengangkat kursi Ratu Balkis sampai ke sini sebelum dia tiba di tempat kita. Siapa yang bisa? Ngomong. Qala ifritu minal jin, ngomong jin ifrit. Ana, saya. Berapa lama, kata Nabi Sulaiman? Atika bihi qabla antakuma mim maqamik. Ku angkat kursi itu sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu, sudah sampai ke sini. Jin ifrit mampunya cuma segitu. Qala allazi indahu ilmu minal kitab, ngomong seorang laki-laki yang menguasai, dapat ilmu dari kitab. Ana, saya ya Nabi Sulaiman. Berapa lama, kata Nabi Sulaiman? Atika bihi qabla ayyartadda ilaika antarfuka. Kata laki-laki ini, ku angkat kursi itu sampai kepadamu wahai Sulaiman sebelum matamu berkedip, sebelum matamu mengijok. Kalau bahasa Perancis mengijok, kan ada lagu itu, Pak, dikijoknya den dikabiknya den ndak namudo, dikijoknya juon. Berkedip mata Nabi Sulaiman, ting, dah sampai kursi itu. Woi, memang mantap kau wahai Nabi Sulaiman, bisa memerintah apa saja. Apa kata Nabi Sulaiman? Haza min fadli rabbi, ini pemberian dari Tuhanku, tak pantas kau nyombongkan diri.
Liyabluwani, Allah mengujiku, askuru am akfuru, aku ini bersyukur atau aku ini kufur. Itu hebatnya Nabi Sulaiman, ilmunya tinggi, ketika disanjung saya tidak ada apa-apanya. Ini pemberian Allah. Kenapa? Hatinya bersih dari sifat sombong. Maka Nabi marah betul Pak kalau orang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi min syarri dzarratin min kibir. Tak masuk surga itu orang sombong, kata Rasulullah, walaupun cuma sebesar debu berterbangan sombong itu di hatinya. Tak masuk surga, kata Rasulullah. Jadi apa sombong itu ya Rasul? Kata Rasul, bataral haqqu wa wamtan nasu. Sombong itu ialah menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Remeh saja Pak sama orang lain. Orang duduk ramai, enak saja jalan melangkai-langkai orang itu, dianggap remeh semua orang. Sombong. Dah masuk ilmu Pak Bu yang semuliakan, makanya ulama-ulama dulu sampai terkadang tak menikah karena cintanya dia dengan ilmu. Imam Nawawi tak sempat menikah. Kata maknya, makanlah dulu, sebentar lagi mak nulis juga. Makan dulu, dia nasi dah siap ini, sebentar mak. Akhirnya Imam Nawawi tertidur ketika menulis. Baru dalam tidur ngigau dia, mana nasi saya tadi, mana makanan saya tadi. Begitu dia cintanya dengan ilmu Pak Bu yang saya muliakan. Kalau orang tiada berilmu, maka sulit untuk dia dapatkan kehidupan sukses di dunia ini, bahkan sering dibodoh-bodohi oleh orang lain. Ada orang Medan naik pesawat dari Medan menuju ke Jakarta, diambilnya tempat duduk orang, disuruh pindah tidak mau dia, disuruh pindah oleh pramugari tidak mau juga, disuruh pindah oleh pilot tak mau juga, tak mau dia. Ditantangnya orang itu, mau apa kau rupanya, ha? Ini orang Medan nih Pak. Akhirnya ada Pak Taurus sebelahnya, dibisikkannya sikit, langsung pindah dia. Heran orang, apa yang bapak bisikkan kok pindah dia? Kata Pak Taurus tadi, saya cuma kasih tahu, saya tanya, Pak, bapak mau kemana? Mau ke Jakarta. Oh, kalau ke Jakarta Pak, duduknya di belakang. Yang duduk depan ini turunnya nanti di Padang. Langsung pindah ke belakang dia. Kenapa? Itu cuma yang terjangkau oleh akal pikirannya. Maka Pak Bu yang semuliakan, ilmu yang pertama dimasukkan ke hati Rasulullah. Yang kedua, apa dimasukkan? Iman. Iman ini membuat sesuatu jadi bernilai. Ayam disembelih oleh orang beriman, halal dagingnya. Tapi ayam disembelih oleh orang tak beriman, haram dagingnya. Duduknya orang beriman, pahala nilainya. Duduknya orang tak beriman, tak ada nilai apa-apa. Ini iman Pak. Iman tanpa ilmu ini yang sering dibodoh-bodohi oleh orang. Oh, kita tingkatkan iman, tidak usahlah ikut-ikut masalah percaturan politik dunia ini. Di masjid saja, urus saja ibadahmu, didik anak-anak pandai mengaji. Akhirnya Pak Bu yang semuliakan, mereka semua yang menguasai pendidikan agama Islam mau dihapus dari sekolah-sekolah umum. Mau apa kita Pak Bu yang semuliakan? Beriman iya, berilmu tidak. Itu yang dibilang Pak Ketua tadi, kita harus ikut nih pemerintah. Kenapa? Kita ini digaji oleh pemerintah, Pak Presiden yang bayar gaji kita. Iman ada, ilmu tak ada Pak. Dah masuk ilmu, masuk iman, dimasukkan yang ketiga. Apa itu? Hikmah. Di sinilah nampak bedanya Rasulullah dengan Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal jadi imam, dia hafal Al-Quran, dia pernah dipercaya menjadi gubernur di Yaman, jadi imam dia malam itu di Masjid Nabawi. Baru rakaat pertama jemaah sudah pulang. Waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pulang jemaah. Besok pagi heboh sampai berita kepada Rasulullah, Mu'az dipanggil Rasul. Siapa yang dimarahi Rasulullah? Bukan jemaah, tapi Mu'az. Mu'az,
Ya Rasulullah, betul tuh kejadian malam tadi jemaah pulang waktu salat Isya berjemaah itu. Iya ya Rasulullah, memang jemaah ini kurang ajar ya Rasulullah, saya jadi imam pulang dia. Jadi kalau ada jemaah pulang setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pulang jemaah biasa tuh Pak. Udah mantap tuh yang seperti itu. Di zaman Rasulullah Muaz jadi imam, baru rakaat pertama dah pulang jemaah. Ayat apa yang kau baca Muaz? Al-Baqarah ya Rasulullah. Berapa ayat? Sampai selesai ya Rasulullah. 245 ayat. Kata Rasulullah, ya Muaz, apakah engkau ingin menyiksa jemaahmu di belakang, wahai Muaz? Di belakang itu ada orang yang sakit, ada orang yang kurang sehat, ada yang sudah tua, ada yang ingin ada bisnis setelah sholat, janjian sama orang. Dia Muaz, dia berilmu tapi tak dapat hikmah, bijaksana. Hari ini Pak Bu yang semuliakan, banyak orang berilmu tapi tak bijaksana, sehingga adil dan sejahtera itu tak bisa dirasakan secara bersama-sama. Kalau Rasulullah jadi imam ngadap ke belakang dia, nengok Rasulullah, dibaca wajah satu persatu, diulangnya sekali lagi oleh Rasulullah, tengok lagi masih banyak yang belum terdeteksi wajahnya, diulang lagi, sufufakum. Kata Rasulullah, yang belakang itu asam urat nampaknya, kata Rasulullah. Yang samping ni asam lambung, yang depan ni ini sakit perut ini. Maka Rasulullah salat Isya apa yang dibacanya Pak Bu yang semuanya kan, wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Yang muda senang, yang tua nyaman, yang sakit suka, yang tua gembira, yang punya anak juga bahagia, yang mau bisnis setelah sholat juga senang. Kenapa? Rasulullah bisa membaca bagaimana keluhan dan keadaan merakyatnya. Ini kan enggak Pak, enggak pernah terbaca ini bagaimana keluhan rakyatnya. Yang ada cuma keluhan partainya, sehingga keadilan dan kesejahteraan tidak bisa dirasakan bersama-sama. Yang sejahtera lain orangnya, yang tidak sejahtera lain lagi orangnya. Hari ini Pak Bu, kecenderungan umat Islam ialah memilih pemimpin yang tidak berilmu. Kalau ada calon pemimpin, satu profesor, yang satu dokter andus atau insinyur, yang dipilih orang insinyur, tidak profesor. Padahal Allah melalui Isra Mi'raj mengisyaratkan ilmu dimasukkan terlebih dahulu. Maka begitu sampai di Masjidil Aqsa, jaraknya lebih kurang 1250 km, siapa yang dipilih menjadi imam solat? Nabi Muhammad. Di situ ada ribuan malaikat, di situ ada puluhan nabi dan rasul. Tapi Nabi Muhammad yang dipilih jadi imam karena sudah dimasukkan ilmu, sudah dimasukkan iman, sudah dimasukkan hikmah. Maka Pak Bu yang semuliakan, ke depannya pilihlah pemimpin itu orang-orang yang berilmu. Kecenderungan kita milih yang tak berilmu, sehingga itulah akibatnya Pak Bu yang semuliakan. Masjid Syuhada luar biasa, ketua pengurusnya doktor Pak Bu yang semuliakan. Kalau di masjid saya cenderung orang milih yang tak bersekolah, sama SMA pakai C pula Pak, itu dipilih. Nanti kalau pidato nya lebih banyak daripada isi pidatonya. Selanjutnya selanjutnya Tapi kecenderungan kita Bapak yang semuanya memilih pemimpin yang tidak berilmu. Sampai ke puncak-puncak pemimpin itu yang kita pilih yang tak berilmu. Maka sulit kita dapatkan keadilan dan kesejahteraan bersama itu. Siapa jadi imam? Nabi Muhammad. Siapa makmumnya? Malaikat. Siapa makmumnya? Para nabi. Betulkah kaum Muhammad sudah punya ilmu? Kalau dia seorang doktor, ada ujian disertasinya, dites. Muhammad, ini ada 2 gelas minuman, silakan minum. Gelasnya kira-kira mirip seperti ini, keramik, tertutup rapi, tak nampak isinya. Ada 2 gelas. Langsung Nabi Muhammad mengambil gelas yang isinya susu,
diminum, bismillahirrahmanirrahim, minum dia. Kenapa Nabi Muhammad tak ragu? Ilmunya sudah tingkat kasafiyah, tembus melihat isi dalam gelas itu. Kalau ilmu kita kan baru eksakta, yang nampak-nampak saja Pak Bu yang semuliakan. Kalau Nabi Muhammad sudah kasafiyah. Umar bin Khattab, seorang sahabat, juga punya ilmu seperti itu, diajarkan oleh Rasulullah. Jadi tidak salah Pak Bu kalau ada orang belajar ilmu sampai ke tingkat kesucian jiwa kasafiyah itu. Umar sedang berkhutbah, semangat berkhutbah dia, nunjuk Umar, ya Sariyah alal jibal. Semua jemaah kaget, kenapa nih Umar teriak-teriak? Biasa kan kalau khutbah kan isinya cuma dua, satu wasiat takwa, yang kedua menyampaikan ancaman bagi orang-orang yang lalai dengan perintah agama. Ini kok teriak alal jibal. 2 bulan kemudian baru terjawab. Apa jawabannya? Sariyah, seorang panglima perang, pulang menghadap Umar bin Khattab. Pagi komandan, ada apa? Kata Umar, untunglah engkau teriak kepada kami waktu itu, kalau tidak kami mati terbunuh oleh penjuru, oleh musuh. Kami sudah dikepung dari 3 penjuru ketika itu. Disuruh oleh Umar naik ke bukit, mereka naik ke bukit semua. Ini Pak Bu yang semuliakan, kasafiyah bukan hanya dimiliki oleh Rasulullah. Di Indonesia ada Ustaz? Ada Pak. Tahun 82 Gelunggung meletus, ada seorang Ustaz yang tinggal di situ, disuruh pindah, tidak mau. Kata Pak Menteri ketika itu, wahai Ustaz, terjadi sesuatu denganmu nanti siapa yang tanggung jawab? Kata Ustaz ini, kalau Allah berkehendak saya meninggal di sini, maka saya meninggal di sini. Tapi kalau Allah berkehendak saya tidak meninggal selamat, ya selamat. Meletus gunung Pak Bu yang saya muliakan. Maka ketika meletus gunung itu, lahar tumpah, tanaman mati, hewan-hewan mati. Begitu sampai ke musolanya Pak Ustadz, lahar bagi 2 dia, satu ke kanan, satu ke kiri. Kanan kiri, kanan kiri, selamat. Rupanya orang baru sadar, oh ini Ustadz bukan Ustadz tingkat RT, ini Ustadz waliullah, wali Allah. Kasafiyah, bisa melihat sesuatu yang akan terjadi, Pak. Ilmu. Kita sedang ceramah, masuk waktu Isya, datang jemaah, saya ambil saf paling depan, sholat sunat dia, saya ceramah sini, sholat sunat situ dia. Sholat sunat Pak, dengan taklim itu hukumnya wajib. Kok sholat sunat? Al-wajibu taqaddamu ala sunnati, yang wajib itu mesti didahulukan daripada yang sunat. Ini ilmu Pak. Tapi kan tidak paham, merasa dia, oh saya ajarkan Ustaz ini, dah masuk waktu Isya, Allahu Akbar. Nabi Muhammad waktu maghrib tunjuk tangan sahabat, ya Rasul, dah masuk waktu maghrib, kita taklim, kata Rasul. Dikiranya Pak sunat itu melebihi atas yang wajib. Tidak Pak Bu yang semuliakan. Oleh sebab itu Bapak yang semuliakan, berlaku hukum al-wajibu taqaddamu ala sunnah. Ilmu dimasukkan dulu, supaya apa? Amal kita ini betul dan tidak keliru. Orang yang berilmu, beriman, hikmah, layak dipilih menjadi pemimpin, dites, lulus. Maka Pak Bu yang semuliakan, setelah lulus baru naik ke atas, ketemu Nabi Adam, Nabi Idris, Zakaria, Yahya, Musa, Yusuf, Idris, Ibrahim, bertemu dengan Nabi sampai ke puncaknya, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah solatnya itu, solat itu kado. Kado yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad. Bukan main senangnya Rasulullah, turun Nabi Muhammad senyum-senyum. Nampak oleh Nabi Musa, Muhammad, ya kenapa senyum-senyum? Bahagia sekali hatiku. Kenapa bahagia? Aku dapat kado dari Allah. Apa isinya? Salat 50 kali sehari semalam. Senang betul hati Rasulullah. Muhammad, kata Musa, takkan sanggup umatmu melakukannya. Umat saya besar-besar kuat-kuat, tak sanggup melakukan, apalagi umatmu kecil-kecil. Ibu-ibu,
Kalau belanja di pasar, kira-kira berapa kali sanggup menawar dengan penjual itu? Berapa cabai sekilo Pak? 50.000. Boleh kurang? Enggak. Kuranglah Pak sedikit? Enggak. Kuranglah Pak sedikit, 48 lah ya? Enggak. Ini harga pas 50. Paling kuat nawar 3 kali Pak. Dipaksakan nawar, hilang harga diri. Tapi Nabi Muhammad menawar kepada Allah sampai 9 kali. Kenapa Nabi Muhammad ini menghilangkan rasa malunya? Dia hilangkan rasa malunya karena cintanya kepada umatnya kita ini Pak Bu. Hilang rasa malu Rasulullah. Untuk apa? Agar umatnya tidak terlalu berat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak sanggup Rasulullah, tapi karena cintanya dia dengan umatnya ini, bolak-balik dia sampai 9 kali tawar dengan Allah. Begitu cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Wajar Jibril berdoa, Raima ampu amriin zukirta indahu falam yusalli alaika. Ya Allah, celakalah umat Muhammad ini ya Allah, ketika disebut nama Muhammad di hadapannya tapi tak mau mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad itu. 9 kali Pak, bolak-balik. Untuk apa itu? Untuk meringankan ibadah umat ini. Janganlah sampai 50 waktu pula sehari semalam. Baru selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, masuk lagi waktu solat berikutnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru selesai solat yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, masuk lagi waktu solat berikutnya. 9 kali Rasulullah bolak-balik. Kenapa? Demi cintanya kepada umat ini. Seakan-akan Allah Pak Bu yang semuliakan sudah marah dengan Rasulullah. Apa kata Allah? Hei Muhammad, cukuplah 5 waktu sehari semalam. Itu sudah sama dengan 50 waktu nilainya. Kalau bahasa kitanya, tidak usah tawar-tawar lagi Muhammad, tidak paham kau ni. Itu kira-kira. Tapi bahasa Allah yang sangat lembut, Muhammad 5 waktu sudah sama dengan 50 waktu. Nabi Muhammad menghilangkan rasa malunya, menghilangkan harga dirinya di hadapan Allah demi ringannya solat yang dilakukan oleh umatnya. Luar biasa Pak Bu yang saya muliakan. Selesai, apa kata Allah? Ya Muhammad, ya Allah, mur ummataka yakrimuna salasa. Perintahkan umatmu untuk memuliakan 3 kelompok manusia. Kalau mereka tidak dimuliakan, kata Allah, aku akan murka kepada umat itu. Siapa itu ya Allah? Al-walid, muliakan kedua orang tuanya. Hari ini terkadang orang tua banyak dihina oleh anaknya. Kalau sukses cerita sama pasangan, gagal cerita sama orang tua. Dapat surprise cerita sama pasangan, tapi begitu bangkrut lapornya sama orang tua. Bahagia jalan-jalan sama keluarga, kalau susah diantar anak ke rumah orang tua. Allah, mama mana tahu, mama kan tak kuliah dulu, nak tahu mama itu. Penghinaan Pak oleh anak kepada orang tuanya. Muliakan. Ustaz, saya kirim itu dokter ke rumah orang tua saya yang bayar sekian juta per bulan. Tidak masuk kata Allah. Ustaz, saya kirim itu puluhan juta per bulan untuk orang tua saya, tapi saya kena sibuk, dah sempat hadir sama orang tua saya. Tidak masuk kata Allah. Kenapa Bapak yang semuliakan? Yang dikehendaki oleh Allah dalam Al-Quran ialah wabil walidaini ihsana. Bukan kirim mengirim, bukan bayar membayar, tapi kehadiran kita di depan orang tua itu. Itu yang diminta oleh Allah. Bukan ilah, bukan li, tapi bi, hadir kita di hadapan orang tua. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, masih muda dia, ya Rasul, Abdulul a'mal ya Rasul, apa amal yang paling abdul itu ya Rasul? Kata Rasul, as-salatu ala waktiha, solat di tepat pada waktunya. Semua ya Rasul, lalu amal apa lagi ya Rasul? Kata Rasul, jihadu fi sabilillah. Kalau begitu ya Rasul, saya ingin berjihad. Boleh ya Rasul? Tentu boleh kata Rasul. Tapi orang tuamu masih ada enggak? Ada ya Rasul. Hidup dua-duanya? Hidup ya Rasul. Di mana sekarang? Di rumah ya Rasul. Kalau begitu kata Rasul, pulanglah engkau ke rumah.
Buat orang tuamu tersenyum, buat orang tuamu bahagia, buat orang tuamu tertawa. Itu melebihi jihad fi sabilillah. Kita tanya hati, kita tanya diri kita, Pak, berapa kali kita membuat orang tua kita bahagia, tertawa, tersenyum dengan kehadiran kita. Yang juga kadang kita datang membawa masalah, cerita tentang penyakit, cerita tentang penderitaan, tentang ekonomi. Berapa kali kita membuat mereka tersenyum, gembira dan bahagia itu. Misalnya melebihi jihad, kata Rasulullah. Yang kedua kata Allah, al ulama, muliakan itu ulama. Kalau ulama dihina, kata Allah, aku akan murka kepada umat itu. Jangan-jangan Pak, jangan-jangan musibah banyak di Indonesia ini karena itu. Jangan-jangan longsor di mana-mana, tabrakan laut, darat dan udara terjadi di mana-mana, banjir di mana-mana, penyakit COVID-19 sampai hari ini tidak ada ujung pangkalnya, Pak Bu yang saya muliakan. Tidak jelas, tidak ada ujung pangkalnya. Di mana-mana masjid saya lihat tidak ada lagi orang pakai masker. Malam tadi saya ngisi Isra Mi'raj juga, saya sendiri yang pakai masker, Pak. Saya tanya, kemana Pak nak pakai masker? Tidak ada lagi COVID itu Ustaz. Dah berangkat dia dari Pekanbaru ni, kata dia. Nah Pak Bu yang saya muliakan, jangan-jangan karena terlalu banyak ulama yang dizolimi di negeri kita ini. Jangan-jangan. Yang ketiga, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, wa hamilul Quran, muliakan orang-orang yang pandai baca Quran. Tak semua orang Pak Bu hari ini pandai baca Quran. Susah kita mencari orang pandai baca Quran. Kalau ada acara lomba MTQ, dicari itu mahasiswa UIN, dibayar jadi perwakilan dari Pandau Permai. Tidak, ini contoh saja Pak, contoh saja. Susah nyarinya Pak Bu yang semuliakan. Tanya ibu-ibu, Bu, ya Ustaz, nama surat setelah surat Al-Fatihah apa namanya Bu? Kata ibu tadi Al-Baqarah Ustaz. Al-Baqarah coba Pak. Susah, maka kata Allah muliakan. Kadang sayang Pak Bu yang semuliakan, ada orang yang hafal 30 juz Al-Quran, disuruh jadi guru tahfiz Quran, berapa gaji sebulan? 2.200.000. Penghinaan ini Pak. Kerja bangunan saja 4.500.000 gaji sebulan. Ini hafal 30 juz Al-Quran, berapa gaji sebulan? 2.200.000. Penghinaan ini Pak. Ngajar bahasa Mandarin, berapa gajinya sebulan? 4.500.000. Pula guna bahasa Mandarin tu Pak. Kalau kota Mandarin Hong Kong, kalau roti Kongguan, perkumpulan orang-orang raja namanya King Kong. Kalau berkumpulnya kerjasama Kong kali Kong namanya. Itu yang diajarkan Pak Bu yang semuliakan. 4.500.000 itu. Ini apa 30 juz Al-Quran, gaji 2.200.000. Penghinaan, muliakan. Nah Bapak Bu yang semuliakan, sampai Nabi Muhammad di bumi, yang diperintah cuma sholat. Kalau Bapak Ibu punya cincin batu aki, dipakai, Ustadz ini batu aki saya ambil dulu jemput ke puncak Bukit Lau. Apa khasiatnya Pak? Ini namanya batu jamrud. Iya, khasiatnya apa Pak? Khasiatnya kalau dibawa menggalas, menggaleh, apapun dijual laris manis habis semua. Ini dahsyat di batu nih. Kalau ada orang minta utang Pak RW, nampak batu ini tak jadi minta utang. Itu hebatnya nih. Kalau ada orang marah-marah, nampak batu ini tak jadi marah Ustaz. Di mana jemputnya? Di puncak Bukit Lau. Jangan lupa Bapak Bu yang semuliakan, ada amalan yang paling tinggi jemputnya sampai ke langit 7. Apa itu? Salat.
melebihi dari batu Bukit Lau tadi Pak. Ini jauh di atas ini, di langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Apa itu? Al-Fatihah, solat. Makanya Pak Bu yang semuliakan, yang dijemput jauh tinggi-tinggi, tapi khasiatnya zahir batin dunia akhirat. Kalau Bapak kirim barang ke Batam, dipaket, di packing, lalu dikirim ke Batam. Sampai di Batam, dicek oleh orang migrasi. Di situ ada tulisannya cap stempel Kadin. Langsung diterima, tidak diperiksa lagi apa isi paket ini, tidak dibuka lagi. Kenapa? Resmi, ada Kadin di situ, langsung terima. Kirim lagi, ada lagi stempel Kadin, langsung diterima. Kalau kita kirim pahala kepada Allah, haji, umrah, kita kirim impak sedekah, kita kirim wakaf, kita kirim amaliyah, muamalah, kita kirim segala amal yang kita kerjakan, kita kirim kepada Allah, dilihat oleh Allah di luarnya, ada enggak stempel solat, langsung diterima, tak diperiksa lagi itu amal sedekah, apa isinya diperiksa lagi, karena ada stempel solat. Datang lagi pahala haji umrah, ada stempel solat, langsung diterima, enggak diperiksa lagi isinya. Ini dahsyatnya solat Pak Bu yang semuliakan. Maka kata Rasulullah, yang awal besok diperiksa di yaumil akhir ialah solat itu. Ada ndak solat itu nempel di amal-amal yang terima semua amalnya, tapi begitu masuk pahala haji umrah, ndak ada di situ stempel solatnya. Diperiksa satu-satu. Ini melontar jumrohnya kena ndak nih? Baca doa apa tidak ini? Ini kepala orang yang kena atau apa yang kena nih? Pakai kerikil atau pakai sandal ini? Diperiksa semua Pak. Sa'inya betul ndak lari-lari ini? Jangan-jangan pakai kursi roda? Diperiksa semua. Tapi kalau ada stempel solatnya, langsung diterima tanpa ada pemeriksaan. Maka Pak Bu, jangan pernah tinggalkan solat 5 waktu. Yang kedua Pak Bu yang sebenarnya, kenapa solat? Solat ini fungsinya menjaga nilai-nilai kemanusiaan kita. Lahir kita jadi manusia, mati kita jadi manusia. Maka kata Allah, ya ayyuhan nasu masuk budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembah Tuhanmu dengan solat. Supaya apa? Supaya kau tetap menjadi manusia. Kalau manusia Pak jadi orang bertakwa dia. Tak ada kambing pernah bertakwa, ayam bertakwa, tidak ada. Manusia jadi manusia, sembah Allah, jadi orang yang bertakwa. Meninggallah seorang sahabat Nabi di zaman Rasul. Begitu meninggal dunia, tak ada yang mau ngurusi jenazahnya. Umar ada, Abu Bakar ada, Utsman ada, Ali ada. Kenapa jenazah tidak diurusi? Datang anaknya ke rumah Rasulullah, sesak napasnya. Ya Rasul, ya kata Rasul, tolong selenggarakan jenazah orang tua saya Rasul. Memang bapakmu meninggal dunia? Iya ya Rasulullah. Kata Rasul, kok saya? Kan ada Umar, kan ada Abu Bakar, kan ada Utsman, Ali. Baik kata Rasul, duluan engkau pulang ya nak ya, saya mau ganti baju dulu, nanti saya nyusul kata Rasul. Larilah nak tadi pulang. Tak lama kemudian Rasulullah ngikut di belakang. Begitu nengok ke dalam rumah, rupanya sahabat ada dalam rumah itu semua. Nunduk saja dia. Malu sahabat ini melihat wajah Rasulullah. Assalamualaikum kata Rasulullah. Waalaikumsalam. Mereka nunduk saja. Rasulullah sudah baca ini isyarat, ini ada sesuatu yang dirahasiakan untuk mengerjakannya. Duduk Rasulullah dekat jenazah itu. Kalau Rasulullah melayat tuh sunnah hukumnya untuk membuka kain penutup wajah mayat itu. Buka Pak. Untuk apa dilihat ini? Ini husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nampak 4 ciri-cirinya pada wajahnya itu, berarti itu husnul khotimah. Keringat di dahinya, pelipisnya basah, bibirnya sedikit tersenyum, hidungnya mengembang dari biasa. Itu tanda husnul khotimah. Maka sering-sering pegang hidung kita tuh Pak. Besok meninggal ngembang dari biasa apa tidak itu.
Itu ciri-ciri husnul khotimah. Tapi aneh, begitu Rasulullah buka, Rasulullah tak ngomong apa-apa kecuali cuma istighfar. Astaghfirullahalazim, ditutup lagi. Dipanggillah anak tadi oleh Rasulullah. Iwang, kata Rasul, come here. Sini, kata Rasul. Ada apa ya Rasulullah? Enggak, saya mau nanya nih, kata Rasul. Nanya apa ya Rasul? Bapakmu ini waktu hidup dulu kerjanya apa? Kerja tanya Pak, fi'il. Lo bahasa orang Kampar, pe'in. Tanya, bukan pekerjaan tapi kerjanya apa, kebiasaannya apa waktu hidup di dunia. Kata anak ini, ya Rasulullah, ayah saya ini sering meninggalkan sholat 5 waktu. Oh, kata Rasul. Lalu Rasulullah angkat tangan, ya Allah, cukuplah engkau perlihatkan azab ini di akhirat saja ya Allah, jangan kau perlihatkan azab ini di dunia ini ya Allah, amin. Dibuka lagi oleh Rasulullah. Tidak ngucap lagi Rasulullah ketika itu karena wajahnya sudah berubah menjadi manusia biasa. Tadi seperti apa Ustadz? Begitu dibuka, wajahnya berubah menjadi babi hutan. Babi hutan itu babu yang semuliakan, warnanya hitam. Karena tinggal di hutan. Kalau babi kota agak putih sedikit, karena sudah pandai bergaya dia. Nah, apa yang semuliakan ini yang disebut oleh Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu sama dengan hewan ternak, bahkan lebih rendah dari hewan ternak. Apa yang lebih rendah dari hewan ternak? Babi. Hewan ternak itu Pak, kerbau, sapi, kambing, lembu, kuda, itu hewan ternak yang punya insting jinak. Kakinya 4, instingnya jinak. Ayam kakinya 2, tidak masuk hewan ternak, maka hewan tak sah dijadikan untuk kurban. Ada jemaah, Pak Ustaz gimana kalau kita ganti ya ke kurban tahun ini pakai ayam? Kan kalau 14 juta tu dapat sekandang ayam tu, kata dia. Tak masuk hewan ternak. Harimau tak masuk hewan ternak Pak. Kalau ada bapak ibu yang pelihara harimau di rumah tu tidak hewan ternak itu hewan buas. Nah, Bapak yang semuliakan, ini solat. Malaikat Malik tak pernah tersenyum sepanjang sejarah. Cuma tersenyum dia sekali, Malaikat Malik, ketika Nabi Muhammad berkunjung ke neraka. Siapa ini? Jibril. Ini Muhammad Rasulullah. Oh, ini rupanya Muhammad itu. Iya. Senyum Malaikat Malik ketika itu. Jadi Malaikat Malik itu tak pernah senyum Pak, kecuali ketika bertemu dengan Rasulullah. Jadi kalau ada kita ni jarang senyum, tak pernah senyum dia. Itu keturunan dari Malaikat Malik itu kayaknya Pak. Pak Ustadz, dalam sebuah buku, saya punya kawan sekantor, saya tak tahu sampai hari ini dia punya gigi atau tidak, kata dia. Kenapa? Tak pernah tersenyum sekalipun. Maka dijawab oleh Pak Ustaz tadi, senyumlah, senyumlah, senyumlah. Itulah pesan Rasulullah. Kenapa mudah tersenyum Pak Bu yang semuliakan? Pak bima rahmati minallahi linta lahum walau kunta fazan walizal qalbi lam faddu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Hati ini sudah bersih, rahmat Allah pun datang menyiraminya. Ringan kita melihat saudara kita, senyum pun keluar dari mulut kita. Tapi kalau hati ini keras, susah. Solat Pak Bu yang semuliakan, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk kita itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad sendiri, tapi untuk semua umat Nabi Muhammad. Yang terakhir Pak Bu yang semuliakan, kenapa solat? As-salatu mi'rajul mu'minin. Solat ini sarana untuk naik bertemu dengan Allah. Di situlah Pak Bu yang semuliakan, ketika hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, aku jawab kata Allah, hamidani abdi. Ketika hambaku membaca ar-rahmanir rahim, aku jawab kata Allah, asna alayya abdi. Ketika hambaku membaca maliki yaumiddin, aku jawab kata Allah, majidani abdi. Ketika hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aku jawab kata Allah, baini wa baina abdi. Ketika hambaku membaca ihdinas siratal mustaqim, aku jawab kata Allah, haza li abdi ma sa'alah.
Al-Fatihah dijemput ke langit yang ketujuh, Pak. Gerak-gerik solatnya Nabi Muhammad yang buat. Maka amalkanlah itu Al-Fatihah kapan saja. Selagi ada waktu, ada kesempatan, bacalah Al-Fatihah, pelajarilah itu Al-Fatihah, doakan itu dengan Al-Fatihah. Begitu sampai kepada bacaan Ihdinas Shiratal Mustaqim, pasanglah niat dan hajat di situ. Makanya ketika orang mau buka doa Al-Fatihah, ketika ada orang sakit kita kirimkan fadilah Al-Fatihah. Pak Bu yang semuliakan, oleh sebab itu Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita, satu, sucikan hati, sucikan jiwa. Sebelum bertemu dengan Allah, semua mesti dalam keadaan suci. Yang kedua, ilmu menjadi prioritas, iman menjadi prioritas, agar muncul hikmah dalam hidup kita ini. Hikmah itu apa Ustadz? Seni. Karena ilmu hidup jadi mudah, karena iman hidup jadi terarah, karena seni hidup ini jadi indah. Orang yang berilmu layak untuk dipilih menjadi pemimpin. Contohnya Rasulullah ketika berada di Masjidil Aqsa, dialah dipilih jadi imam ketika itu. Kenapa? Dia yang sudah dimasukkan ilmu di dalam hatinya. Maka pilihlah pemimpin kita, pemimpin yang berilmu. Ada ujiannya, iya, orang berilmu pasti lulus dengan profesi keilmuannya itu. Ketika sudah selesai semuanya Pak Bu yang semuliakan, ilmu sudah cukup, iman sudah mantap, baru Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengerjakan solat sebagai sarana penting untuk mi'rajul mukminin, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, solat menjaga nilai-nilai kemanusiaan kita. Solat dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Solat menjadi stempel besok di yaumil akhir atas ibadah yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ada stempel solat, seluruh ibadah itu akan diterima oleh Allah tanpa pemeriksaan. Inilah Pak Bu kajian kita pada pagi ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon diberi maaf. Kita tutup dengan doa, semoga pertemuan kita pagi ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana anzilir rahmata wa maghfirata wa barakata wa salamata wa syihata ala hazil jamaah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa amalan sholihan wa atta ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajab wa sa'ban wa ballighna ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.